Astaghfirullah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wa usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna Allahu a'lamu biimanihin fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kufar la hunna hillu lahum wa lahum yahilluna lahunna. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mumtahanah di ayat yang ke-10, wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki yang bernama Uqbah ibn Abi Mu'aid, orang yang paling memusuhi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddu adawatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai permusuhan Uqbah bin Abi Mu'aid digambarkan di banyak sejarah, dicatat di banyak sejarah apabila bercerita tentang awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di permulaan Islam, Uqbah bin Abi Mu'aid suatu ketika datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hendak menyakiti Rasul dengan cara menarik pakaiannya dan juga mendorongnya, dan hampir tersungkur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abu Bakar radhiyallahu an datang kemudian mengatakan, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah, apakah kalian akan membunuh orang yang mengatakan Rabbku Allah? Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, padahal telah datang kepada kalian keterangan dari Rabb kalian. Bahkan di lain kesempatan, ketika Abu Jahal melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sujud di dalam salatnya, dia mengatakan, man ya'tini bisali jazur, siapa yang bisa mendatangkan kepadaku dengan kotoran unta yang masih berdarah untuk diletakkan di pundak Muhammad
maka dia akan mendapatkan ini dan itu. Faqama ashqal kaum, berdirilah orang yang paling celaka dari kaum itu, Uqbah bin Abi Mu'aid. Kemudian dia mencari salah jazur, kotoran unta yang masih berdarah, dan Allah takdirkan pula dia dapat. Kemudian diletakkan di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itulah permusuhan Uqbah bin Abi Mu'aid terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hidayah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Uqbah bin Abi Mu'aid itu punya anak perempuan namanya Ummu Kulsum radhiyallahu anha. Ketika dia melihat bagaimana permusuhan ayahandanya dan orang-orang ayahandanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian mereka ada yang menyiksa orang-orang yang beriman, sebagian mereka ada yang membunuh orang-orang yang beriman, dan disaksikan oleh Ummu Kulsum. Dia pun berfikir dan berkata dalam hatinya, ma ashaddal adha, limada yuriqu abi wa a'wanuhu damad du'afa, innahu la syai'un azim. Inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yad'u ila ibadatillahi wahdah, wahid, ilahun wahid, khaliqul qaum, wal kuffaru ya'budu asnaman la tanfa' wa la tadur. Kata Ummu Kulsum, dalam hatinya dia memandang dan mengatakan, alangkah beratnya siksaan orang-orang yang masuk Islam itu. Bagaimana mungkin bisa ayahnya dan orang-orang yang bersamanya berani menumpahkan darah-darah orang-orang lemah? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, hanya mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah saja, Tuhan yang satu pencipta alam, sementara orang-orang kafir menyembah berhala yang tidak mendatangkan manfaat dan juga tidak mendatangkan madarat. Dari situlah hidayah hinggap di hati Ummu Kulsum bintu Uqbah bin Abi Mu'aid. Akhirnya dia pun masuk Islam dan menyembunyikan keislamannya. Di tengah-tengah ayahnya sangat bermusuhan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ketika terjadi perang Badar, tentara orang-orang kafir berhadapan dengan tentara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah takdirkan Uqbah bin Abi Mu'aid mati di perang Badar ini. Maka a'wanuhu, teman-temannya yang ada di Mekah, makin benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi justru Ummu Kulsum bintu Uqbah bin Abi Mu'aid semakin rindu untuk hijrah dari Mekah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hidup di lingkungan Islam. Tapi apalah daya, dia seorang wanita. Sampai akhirnya kerinduannya sudah tidak tahan. Dia ingin berhijrah karena sebagian besar para sahabat sudah hijrah dari Mekah ke Madinah, sementara dia seorang wanita yang belum menikah di tengah-tengah keluarga yang kafir dan memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau seandainya keluarganya tahu bahwa dia hijrah? Tentu mereka akan membunuhnya. Tetapi dengan kekuatan tekadnya Ummu Kulsum bintu Uqbah bin Abi Mu'aid ini, dia ingin betul-betul hijrah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya, ketika Ummu Kulsum hendak hijrah ini, tahun yang sedang terjadi kala itu masih dalam Sulhul Hudaybiyah. Ada perjanjian Hudaybiyah, di mana satu bulir kesepakatan di antara sekian bulir-bulir kesepakatan itu, apabila ada orang Mekah kemudian hijrah ke Madinah, maka orang Madinah wajib mengembalikan orang-orang Mekah ke Mekah kembali, walaupun dia orang yang beriman, walaupun dia orang masuk Islam. Sehingga Ummu Kulsum kemudian berfikir, bagaimana kalau seandainya aku hijrah, kemudian sampai di kota Madinah, tiba-tiba keluarganya meminta kepada Nabi SAW untuk dikembalikan diriku ke Makkah, kemudian Rasul mengembalikan diriku, tentu mereka akan membunuhku. Tetapi
dia hanya mengatakan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Dengan menyebut nama Allah, aku hanya bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Maka berangkatlah Ummu Kulthum, seorang wanita, dan dialah satu-satunya wanita yang hijrah sendirian dari Mekah ke Madinah, sehingga dia nekat, sudah tidak tahu lagi apa yang harus lakukan, sudah tidak takut lagi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak takut dengan perjalanan, tidak takut dengan kegelapan. Yang ada dalam pikirannya bagaimana berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berangkatlah Ummu Kulthum 3 hari 3 malam, sampai akhirnya di tengah perjalanan dia berjumpa dengan seorang laki-laki dari Khuza'ah, dan ditolong kemudian diantarkan sampai ke kota Madinah dan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kemudian sampai di kota Madinah, maka Ummu Kulthum bintu Uqbah bin Abi Mu'aid ini kemudian disambut oleh Ummu Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu an. Setelah kemudian disambut, maka Ummu Kulthum meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak mengembalikan dirinya ke Mekah, karena ketika keluarganya tahu bahwa dia berada di kota Madinah, datanglah saudara-saudaranya masih kafir menuntut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Muhammad, bukankah engkau yang membuat perjanjian Hudaybiyah bersama kami, dan bahwa di antara syarat-syarat perjanjian Hudaybiyah ini begini dan begitu, salah satunya apabila ada orang Mekah kemudian hijrah ke Madinah, maka engkau berhak mengembalikan lagi ke Mekah. Maka kembalikanlah putri-putri, kembalikanlah Ummu Kulthum kepada kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam sampai turun ayat yang saya baca di permulaan, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minat muhajirat famtahinuhunna Allahu a'lamu biimanihin fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kufar la hunna hillu lahum wa lahum yahilluna lahunna. Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir pun tidak halal bagi mereka. Turun surah Al-Mumtahanah ayat 10. Kepada siapa? Kepada Ummu Kulthum bintu Uqbah bin Abi Mu'aid radhiyallahu anha. Akhirnya mereka pun tidak bisa mengambil Ummu Kulthum, dan Ummu Kulthum pun hidup bahagia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di Madinah, sampai akhirnya dia dinikahi oleh Zaid Ibnul Harithah radhiyallahu an. Aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadha wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kenapa saya berkhutbah di permulaan tentang seorang wanita pemberani, wanita yang banyak diuji tapi dia sabar dan dia akan memperoleh surga yang dijanjikan Allah Azza wa Jalla. Kita berada di bulan Dzulhijjah, bulan yang disebut oleh para ulama bulannya tadhiyah, pengorbanan. Kata para ulama bahwa al-udhiyah, seseorang berkurban itu karena ada pengorbanan. Karena udhiyah itu diambil dari kata-kata tadhiyah juga. Karena sejarah gimana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berkurban, itu tidak lepas daripada perjuangan Ibrahim
untuk sabar akan perintah Allah tatkala menyembelih Ismail, dan perjuangan Ismail untuk redha dan terima atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara hikmah berkurban itu adalah tadhiyah, pengorbanan. Pengorbanan dalam Islam. Pengorbanan dalam Islam baik dengan harta jiwa ataupun seluruh daya dan upaya kita li'i'la'i kalimatillahi azza wa jalla. Maka kita lihat bagaimana pengorbanan seorang wanita, Ummu Kulthum bintu Uqbah bin Abi Mu'ayth, wanita yang pertama kali hijrah dari Mekah ke Madinah sendirian dan mendapatkan rintangan dan ancaman baik dari keluarga atau dari orang-orang musyrik Arab, tetapi dia tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sosok yang pantas kita tiru. Bagaimana seorang wanita menjangkau keberanian kebanyakan laki-laki. Semoga kisah yang saya sampaikan di permulaan mendapatkan sebuah ibrah dan pelajaran bagi kita, bahwa dalam hidup ini ada perjuangan untuk memperjuangkan Islam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibu da'wah ya qadiyal hajah. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma kshif anna al-bala wal waba qarana. Allahumma kshif anna al-bala wal waba qarana. Allahumma kshif anna al-bala wal waba qarana. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qumu lis salatil jum'ah rahimakumullah.